Paduka yang mulia sang bayi. Rejharan berumur 12 tahun ketika datang sebagai pelayan di rumah tuannya. Dia sekasta dengan tuannya dan diserahi bocah laki-laki kecil anak tuannya untuk diasuh. Dengan berlalunya waktu, bocah itu meninggalkan gendongan Rejharan untuk bersekolah. Dari sekolah dia kuliah, dan setelah kuliah masuk dinas pengadilan. Sepanjang waktu, bahkan hingga dia menikah, Rejharan adalah pembantunya satu-satunya. Namun dengan kedatangan seorang nyonya di rumah, Rejharan mendapati tuannya bukan lagi satu melainkan dua. Seluruh pengaruhnya yang dulu-dulu beralih ke nyonya baru itu. Peralihan ini tertebus oleh kedatangan baru yang segar. Anukul memasrahkan putranya yang baru lahir kepadanya, dan Rejharan dengan perhatiannya yang tak tertandingi segera memperoleh kekuasaan penuh untuk mengasuh anak itu. Dia biasa menimangnya, berbicara dengannya dalam bahasa bayi yang aneh, mendekatkan wajahnya ke wajah bayi itu lalu menjauhkannya lagi sambil menyeringai hebat. Tanpa terasa, bayi itu sudah bisa merangkak dan melintasi pintu. Ketika Rejharan berusaha menangkapnya, ia akan menjeritkan tawa nakal dan mengamankan dirinya. Rejharan takjub dengan kemampuan hebat dan penilaian tepat yang ditunjukkan bayi itu saat dikejar. Dengan tampang penuh rasa kagum dan misteri, Rejharan berkata kepada nyonyanya, "Kelak anak nyonya akan jadi hakim." Keajaiban-keajaiban baru menyusul muncul tatkala bayi itu mulai bisa berjalan tertatih-tatih. Bagi Rejharan itu adalah masa gemilang dalam sejarah manusia, ketika si bayi memanggil ayahnya Baba dan ibunya Mama, dan Rejharan Channya. Tak terkirakan lagi betapa girangnya Rejharan. Dia keluar untuk mengabarkan berita ini ke seluruh penjuru dunia. Seringkali Rejharan diminta menunjukkan kebolehannya dengan cara-cara lain, misalnya dia harus berlagak seperti kuda, memegang tali kekang dengan giginya dan mengentak-ngentakkan kakinya. Dia juga harus bergulat dengan anak asuh kecilnya itu, dan jika dia akhirnya tak bisa jatuh telentang dengan gaya pegulat yang tak terkalahkan, tangis kencang pasti meledak. Pada sekitar masa itu, Anukul ditugaskan di sebuah distrik di tepi sungai Padma. Dalam perjalanannya melalui Kalkuta, ia membelikan kereta bayi untuk putranya. Dibelikannya juga baru rompi sating kuning, topi berendak emas, dan beberapa gelang tangan dan gelang kaki emas. Rejharan suka membawa keluar barang-barang ini dan memakaikannya pada anak asuh kecilnya dengan kebanggaan yang hormat tiap kali mereka pergi jalan-jalan. Lalu tibalah musim penghujan dan sepanjang hari hujan tercurah dengan derasnya. Sungai yang lapar bagai seekor naga raksasa menelan teras-teras rumah, dusun-dusun, ladang-ladang jagung, dan luapan airnya menggenangi rerumputan jangkung dan kasuarina liar di pesisir sungai. Dari waktu ke waktu terdengar bunyi berdebum berat tepian sungai yang runtuh. Raung arusnya yang tiada pernah henti dapat didengar dari jauh. Gumpalan-gumpalan buih yang melintas hanyut dengan deras membuktikan pada mata betapa deras alirannya. Suatu sore hujan reda, langit menedung dari sejuk dan terang. Tapi sejuk dan terang. Bos kecil Rejharan tidak mau di rumah saja pada sore secerah itu. Paduka naik ke kereta bayinya. Rejharan di antara bilah-bilah besi kereta menghelanya perlahan-lahan hingga tiba di persawahan di tepi sungai. Tidak tampak seorang pun di sawah, juga tak ada kapal di sungai. Di seberang sungai jauh di sebelah sana, mendung berarak-arak di barat. Upacara sunyi terbenamnya matahari terdengar dengan seluruh gemilang kemegahannya yang gemerlapan. Di tengah kedamaian itulah si bocah tiba-tiba saja menudingkan jarinya di depan Rejharan dan memekik, "Channa, bunga cantik." Di hamparan tanah lumpur dekat situ, sebatang pohon kadamba besar sedang berbunga lebat.
Paduka yang mulia, sang bayi memandangnya penuh nafsu. Dan Rajharan tahu artinya belum lama ini dia telah membuat kereta mainan mungil dari bulatan bunga-bunga tersebut. Dan bocah itu jadi tak ketulungan girangnya berputar-putar menarik kereta mainannya dengan benar. Sampai-sampai seharian itu Rajharan sama sekali tak kebagian menarik tali kekang. Dia telah dimainkan pangkatnya dari kuda menjadi tukang kuda. Namun sore itu Rajharan tidak berminat mencebur ke rumput yang dalamnya setinggi lutut untuk memetik bunga-bunga itu. Jadi cepat-cepat ditudingkannya jarinya ke arah yang berlawanan. Seraya berseru-seru, "Oh lihat sayang, lihat, lihat burung itu." Dan dengan segala hiruk-pikuk yang aneh segera didorongnya kereta bayi itu menjauhi pohon. Tetapi seorang anak yang ditakdirkan menjadi hakim tidak bisa dialihkan perhatiannya dengan sebegitu gampang. Lagi pula saat itu memang tak ada apa-apa yang dapat menarik pandangannya, dan Anda pun tidak bisa terus-menerus mempertahankan kehadiran burung hayalan. Pikiran sang tuan kecil sudah mantap, dan pilihannya dan Rajharan kehabisan akal. "Baiklah nak," ujarnya. "Pada akhirnya diamlah di kereta, aku akan mengambilkanmu bunga cantik. Ingat, jangan pergi di dekat-dekat air." Sambil mengatakan ini, dilipatnya celananya hingga sebatas lutut, lalu berjalan merambah lumpur yang menggeleser itu menuju pohon. Begitu Rajharan pergi, tuan kecilnya meluncur ngebut ke perairan yang terlarang. Sang bayi menyaksikan sungai yang mengalir deras, memercik-mercik dan berbunyi celegak-celeguk saat mengalir. Seolah riak-riak bandal itu sendiri tengah melarikan diri sendiri. Sosok Rajharan yang lebih perkasa seraya menderaikan tawa ribuan bocah. Di depan kenakalannya, hati anak manusia menjadi girang dan gelisah. Dengan mengendap-endap ia pun turun dari kereta bayinya dan berjalan tertatih-tatih menuju sungai. Di perjalanan dipungutnya sebatang tongkat ranting kecil lalu bersandar di tepian sungai dan berlagak seperti memancing. Peri-peri sungai yang nakal dengan suara misteriusnya seolah-olah mengundangnya untuk mengunjungi rumah keramaian bermainnya. Rajharan telah memetik segenggam bunga dari pohon dan membawanya di ujung bajunya dengan wajah tersenyum simpul. Namun sesampainya di kereta bayi tidak ada siapapun di sana. Dilihatnya sekeliling dan tak ada siapapun. Dilihatnya lagi kereta itu dan tak ada siapapun di saat-saat pertama yang mengerikan itu. Darah Rajharan serasa membeku di depan matanya. Seluruh semesta tampak berputar-putar seperti gumpalan kabut gelap. Dari lubuk hatinya yang hancur tersebut jerit tangis menyayat, "Tuan, tuan, tuan kecil." Tetapi tak ada yang menyahut. Sana, tidak ada kanak-kanak yang membalas dengan tawa nakalnya. Tak ada jerit sukacita bayi yang menyambut kedatangannya kembali. Kecuali hanya sungai yang terus mengalir bersama gaduh bunyi gemercik dan celegak-celeguknya sebagaimana yang sudah-sudah. Seolah sungai itu tak tahu apa-apa dan tidak punya waktu mengurusi peristiwa manusiawi yang sekecil kematian seorang bocah. Selepas senja, Nyonya majikan Rajharan menjadi sangat cemas. Dikirimkannya orang-orang untuk mencari ke segala penjuru. Mereka pergi membawa lentera dan akhirnya tiba di tepi sungai Padma. Di sana mereka mendapati Rajharan tengah berlarian ke sana kemari di antara persawahan seperti angin topan sambil berteriak-teriak dalam tangis putus asa, "Tuan, tuan, tuan kecil." Ketika akhirnya mereka berhasil membawa pulang Rajharan, lelaki itu terjatuh lunglai di kaki sang nyonya. Mereka mengguncang-guncangkan badannya dan menanyainya dan berulang kali bertanya lagi di mana telah ditinggalkannya anak itu, tapi ia hanya bisa berkata tidak tahu. Kendati semua orang beranggapan bahwa Sungai Padma telah menelan bocah itu, masih ada keraguan tersembunyi yang tersisa dalam pikiran. Itu karena sekelompok kaum Gipsi diketahui berada di sekitar desa sore itu, dan sejumlah kecurigaan tertuju pada mereka. Dalam duka citanya yang parah, sang ibu bahkan sampai begitu jauh
berpikiran bahwa mungkin saja Red Charan sendiri yang telah mencuri anaknya. Perempuan itu memohon dengan pilu, "Red Charan, kembalikan bayiku. Oh, kembalikan anakku. Ambil uangku berapapun yang kau mau, tapi kembalikan anakku." Red Charan hanya memukul keningnya sendiri sebagai jawaban. Sang nyonya pun mengusirnya dari rumah. Anukul berusaha menyadarkan istrinya dari seluruh kecurigaan yang semena-mena itu. "Demi Tuhan," katanya, "apa untungnya melakukan kejahatan seperti itu?" Sang ibu hanya menyahut, "Bayi itu memakai perhiasan emas, siapa tahu." Dan mustahil menyadarkannya setelah itu. Red Charan kembali ke desanya. Sampai saat itu ia tidak punya putra dan tak ada harapan akan terlahir seorang anak untuknya. Tapi ternyata sebelum akhir tahun istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dan meninggal dunia. Mulanya rasa jengkel yang membeludak tumbuh di hati Red Charan tatkala melihat bayi merah itu. Di balik benaknya tersembunyi kecurigaan bahwa bayi itu datang untuk merebut tempat sang tuan kecil. Dia juga berpikir akan merupakan kejahatan besar untuk berbahagia dengan anaknya sendiri. Setelah apa yang terjadi pada anak tuannya, dan memang kalau bukan berkat saudara perempuannya yang menjanda yang merawat bayi merah itu, anaknya tak akan berumur panjang. Namun perlahan pikiran Red Charan mengalami perubahan. Sesuatu yang menakjubkan telah terjadi. Bayi merah ini mulai merangkak dan melewati pintu dengan tampang nakal. Ia juga menunjukkan kepintaran yang menggemaskan bila harus menyelamatkan dirinya. Suaranya, gelak tawa dan tangisnya, gerak-gerik tubuhnya tak ubahnya seperti sang tuan kecil. Ada kalanya ketika mendengar tangis bayi itu, jantung Red Charan tiba-tiba mulai berdentam hebat di antara rerusuknya. Dan terasakan olehnya bahwa tuan kecilnya yang dulu sedang menangis di suatu tempat di negeri kematian entah di mana karena telah kehilangan cananya. Pailna, nama yang diberikan saudara perempuan Red Charan untuk bayi itu. Segera mulai bisa bicara, ia belajar mengucapkan baba dan mama dengan aksen bayinya. Ketika Red Charan mendengar bunyi-bunyi yang tak asing lagi itu, tiba-tiba misterinya menjadi jelas. Tuan kecil tidak dapat lepas dari kungkungan cananya, dan oleh sebab itu terlahir kembali di rumah Red Charan sendiri. Alasan-alasan mengenai hal ini bagi Red Charan seluruhnya tak terbantahkan. 1. Bayi itu lahir tak lama setelah kematian tuan kecilnya. 2. Istrinya tidak mungkin sedemikian hebatnya untuk melahirkan anak di usianya yang sudah setengah tua. 3. Bayi itu berjalan tertatih-tatih dan memanggil baba dan mama. Tidak ada kekurangan pada ciri yang menunjukkan seorang hakim di masa depan. Lalu sekonyong-konyong Red Charan teringat pada tuduhan menyakitkan sang ibu. "Ah," katanya kepada diri sendiri dengan takjub. "Hati ibu memang benar. Dia tahu aku telah mencuri anaknya." Begitu sampai pada kesimpulan ini, Red Charan diliputi penyesalan atas kecerobohannya di masa silam. Kini ia mempersembahkan dirinya, jiwa dan raga pada bayinya itu dan menjadi pembantunya yang setia. Ia pun mulai membesarkannya seolah bayi itu adalah anak orang kaya. Ia membeli kereta bayi, baju rompi satin kuning, dan topi bersulam emas. Dileburnya perhiasan mendiang istrinya dan dijadikan gelap tangan dan gelang kaki emas. Dilarangnya anaknya bermain dengan anak-anak lain di lingkungan sekitarnya dan menjadikan dirinya sendiri sebagai satu-satunya teman anak itu siang malam. Ketika menginjak usia kanak-kanak, bocah itu menjadi begitu terlalu disayang dan manja, dan mewah-mewah busananya hingga anak-anak desa memanggilnya Paduka yang Mulia dan mengejeknya, sementara orang-orang yang lebih tua menganggap Red Charan telah kebablasan mencintai anak itu secara tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah saatnya bagi si bocah untuk bersekolah. Red Charan menjual tanahnya yang cuma secuil dan pergi ke Kalkuta. Dengan susah payah ia diterima bekerja sebagai pelayan dan menyekolahkan Pailna. Apapun dikorbankannya agar Pailna mendapat pendidikan terbaik, pakaian terbaik, makanan terbaik, sementara dia sendiri hanya hidup seadanya dengan segenggam nasi.
dan berujar tanpa seorang pun tahu, "Ah, tuan kecilku tersayang, kau begitu mencintaiku hingga kembali ke rumahku, kau takkan pernah kusia-siakan." 12 tahun berlalu seperti ini, bocah itu sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Dia cerdas, sehat, dan tampan. Ia sangat memperhatikan penampilannya, terutama sangat seksama menata rambutnya. Ia gemar berfoya-foya dan menyukai barang-barang mahal. Dan membelanjakan uang semau-maunya. Ia tak pernah bisa menganggap Red Sharan sebagai ayahnya karena meski punya kasih sayang seorang ayah, Red Sharan berperilaku sebagai abdi. Lebih parahnya lagi, Red Sharan merahasiakan dari semua orang bahwa dirinya adalah ayah bocah itu. Murid-murid asrama tempat Pailna jadi anak kos merasa geli setengah mati terhadap perilaku Red Sharan yang udik. Dan harus kuakui bahwa di belakang ayahnya, Pailna pun ikut kegelian senang bersama mereka. Namun di lubuk hati mereka yang terdalam, seluruh murid sesungguhnya mencintai laki-laki tua yang lugu dan baik hati itu, dan Pailna pun amat sayang kepadanya. Tapi, seperti kukatakan tadi, Pailna mencintai lelaki itu dengan semacam kemurahan hati seorang atasan terhadap bawahan. Red Sharan semakin tua dan majikannya terus-menerus menyalahkannya atas kerjanya yang tidak beres. Lelaki itu telah menempuh hidup serba kekurangan demi anak lelakinya. Jadi ia pun secara fisik makin melemah dan tak mampu bekerja dengan baik lagi. Ed Sheeran jadi pikun dan pikirannya tumpul serta bebal. Namun majikannya tetap menuntut pelayanan yang sempurna darinya sebagai pelayan dan tak mau menerima atasan apapun uang yang dibawa Ed Sheeran, dan hasil penjualan tanahnya sudah ludes. Tapi sang anak terus saja mengeluhkan pakaiannya dan minta uang lebih banyak lagi. Red Sharan telah membuat keputusan ia berhenti dari pekerjaannya sebagai pelayan dan meninggalkan sejumlah uang untuk Pailna seraya berkata, "Aku punya urusan yang harus dibereskan di desa dan akan segera balik." Red Sharan langsung pergi ke Baraset, tempat Anukul ditugaskan sebagai hakim. Istri Anukul masih tenggelam dalam duka cita yang dalam. Dia belum dikaruniai anak lagi. Suatu hari Anukul sedang beristirahat setelah menempuh hari yang panjang dan melelahkan di pengadilan. Istrinya tengah membeli dengan harga yang terlalu mahal suatu ramuan tetumbuhan dari tukang obat jalanan yang konon berkhasiat untuk bisa membuatnya punya anak. Suara salam terdengar di halaman. Anukul keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Red Sharan. Hati Anukul terharu demi melihat pelayan lamanya itu. Ia menanyakan banyak hal dan menawarinya untuk kembali bekerja padanya. Red Sharan tersenyum kecil dan menjawab, "Saya ingin menyembah Nyonya." Anukul masuk bersama Red Sharan ke dalam rumah di mana sang Nyonya tidak menyambutnya sehangat tuannya yang lama. Red Sharan tidak peduli dengan itu, namun menangkupkan kedua belah tangannya dan berkata, "Bukan Padma yang mencuri bayi Nyonya, tapi saya." Anukul memekik, "Ya Tuhan." "Hah? Apa? Di mana dia?" jawab Red Sharan. "Dia tinggal dengan saya akan membawanya lusa." Saat itu hari Minggu, tak ada sidang di pengadilan. Suami istri itu menatap ke arah jalan dengan harap-harap cemas, menantikan kehadiran Red Sharan sejak pagi-pagi buta. Tepat pukul 10, laki-laki itu datang dengan tangan menuntun Pailna. Istri Anukul tanpa bertanya-tanya lagi langsung merengkuh bocah itu ke pangkuannya dan meledak kegirangan. Sebentar tergelak, sebentar terisak, menyentuhnya, menciumi rambut dan keningnya, dan menatap wajahnya dengan pandangan mata yang lapar dan penuh rindu. Bocah itu sangat tampan dan berbusana seperti layaknya anak orang terhormat. Hati Anukul pun meluap dengan gelora kasih sayang yang menyerbu tiba-tiba. Namun betapapun juga sang hakim dalam dirinya tak urung bertanya, "Apa kau punya bukti?" Kata Red Sharan, "Bagaimana mungkin ada bukti untuk hal seperti ini? Hanya Tuhan yang tahu. Saya mencuri putra Tuan dan tak ada seorang lain pun di dunia ini." Ketika Anukul menyaksikan betapa hangat istrinya memegang erat-erat anak itu,
Disadarinya percuma saja menanyakan bukti-bukti akan lebih bijak apabila ia percaya. Lagi pula dari mana lelaki tua macam Red Sharan bisa memperoleh anak seperti itu dan kenapa pula pelayan setianya itu mesti menipunya tanpa mendapat suatu apa. Tapi tambahnya dengan tegas, Red Sharan, kau tidak boleh tinggal di sini. Kemana saya harus pergi, Tuan? Ujar Red Sharan dengan suara tercekik, sambil menangkupkan tangannya. Saya sudah tua. Siapa yang sudi mengambil lelaki tua sebagai pelayan? Nyonya berkata, biarkan dia tinggal di sini, anakku akan senang. Aku memaafkannya. Namun Nurani Anukul sebagai hakim takkan mengizinkannya, tidak, katanya. Dia tak bisa dimaafkan atas apa yang telah diperbuatnya. Red Sharan membungkuk hingga ke tanah dan merangkul kaki Anukul. Tuan, tangisnya. Izinkan saya tinggal, bukan saya yang melakukannya, tapi Tuhan. Nurani Anukul jadi lebih meradang lagi daripada yang sudah-sudah ketika Red Sharan mencoba membebankan kesalahan ke pundak Tuhan. Tidak, katanya. Aku tidak bisa mengizinkannya, aku tak dapat mempercayaimu lagi. Kau telah melakukan pengkhianatan. Red Sharan bangkit berdiri dan berkata, bukan saya pelakunya, lantas siapa? Tanya Anukul. Red Sharan menjawab, nasibku. Namun tak ada orang terpelajar manapun yang dapat menerima alasan itu. Anukul tetap pada pendiriannya. Ketika Pailna tahu bahwa ia adalah putra hakim yang kaya raya dan bukan anak Red Sharan, mulanya dia marah. Berpikir bahwa selama ini haknya sejak lahir telah dicurangi. Tapi menyaksikan Red Sharan dalam situasi sulit dengan penuh belas, ia berkata kepada ayahnya, Ayah, maafkanlah dia. Kalaupun ayah tidak mengizinkannya tinggal bersama kita, setidaknya berilah ia sedikit uang pensiun bulanan. Setelah mendengar ini, Red Sharan tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia memandang wajah putranya untuk yang terakhir kali dan menyembah tuan dan nyonya majikan lamanya. Kemudian ia pergi berbaur dengan tak terhingga umat manusia di dunia. Di penghujung bulan itu, Anukul mengiriminya sejumlah uang ke desanya, tapi uang itu kembali. Di sana tidak ada yang bernama Red Sharan.